instrumen akreditasi yang lama. Kabar gembiranya adalah lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Cuma 4 komponen saja yang dinilai. Iya. Tetapi di Lumayan dalamnya ribet. ada anak dan cucunya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka mohon perhatiannya. Pak Ya. Marisan, mohon di-mute Pak Marisan. Nah, kemudian bagaimana gambaran daripada sispena ketika instrumennya berubah? Maka gambaran awalnya adalah tentu saja isinya berubah. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat bagaimana perubahannya. Ya, begitu. Alamat login ya sama dengan alamat login yang dulu itu, cuma ditambah angka 2.0 atau 2020 ya di URL sementaranya. Ini saya katakan URL sementara karena sebetulnya sispena ini pun masih dalam tahap pengembangan. Tapi Bapak Ibu nanti coba bisa untuk login ya dengan mencoba memasukkan NPSN sekolah masing-masing. Kira-kira begitu. Jadi URL sementaranya adalah https ya //bansm.kemendikbud selanjutnya sampai go.id kemudian /sispena 2020 login. Nah, begitu. Itu adalah alamat URL untuk sispenanya. Kemudian tampilan dashboardnya awal halaman login adalah berbeda seperti itu. Username-nya adalah NPSN, password-nya yang standar adalah NPSN dan bisa diubah oleh Bapak Ibu sendiri. Itu adalah masalah teknis, Bapak Ibu silahkan. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah login akan terlihat halaman dashboard. Halaman dashboard itu tentunya di sana akan ada identitas sekolah. NPSN masuk, login, kemudian ada nama sekolah, pasti akan sama. Nama sekolah dan NPSN-nya. Kemudian di dalam dashboard itu bisa dilihat seperti itu Bapak Ibu. Ada rangkaian proses data penilaian akreditasi yang sudah dilakukan oleh sekolah itu. Nah, ya. Seperti di awal zaman dulu bahwasanya sebelum divisitasi sekolah mengisi dia sama. Di situ juga ada pengisian dia di sispena yang baru itu. Kemudian di tahap selanjutnya yang di awal tadi sudah diutarakan oleh Pak Kusmoro dalam materi informasi akreditasi itu, tahapannya kira-kira kalau di sispena seperti itu. Pengisian dia, kemudian ada audit data, mapping, kemudian setelah selesai divisitasi, kemudian divalidasi, kemudian selanjutnya adalah diverifikasi, kemudian pleno. Secara umum tahapnya hampir sama dengan yang tahap lama, tetapi siapa yang memvalidasi dan memverifikasi ini akan berbeda. Bisa Bapak Ibu lihat di panduan akreditasi 2020. Baik Bapak, saya lanjutkan dulu sebentar. Dashboard seperti itu. Kalau ingin mengisi data isian akreditasi atau dia, tinggal saja Bapak Ibu klik di dashboard, kemudian data isian akreditasi, klik nanti akan keluar, begitu ya. Begitu. Di dashboard nanti ada dokumen sekolah dan di sebelah kanannya ada dia. Dokumen sekolah itu adalah ketika Bapak Ibu nanti klik akan keluar tabel semua dokumen yang sudah dimasukkan di sispena sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, gitu. Tapi yang menjadi perhatian penting adalah dianya. Bapak Ibu klik dia, kemudian diisi ya. Ini adalah isi dokumen tadi. Kemudian di dia nanti akan muncul butir daripada yang dinilai dalam sispena itu. Butirnya macam-macam. Nah, di sini demand manpower yang saya gunakan sebagai contoh karena pada waktu yang lalu digunakan untuk uji coba, begitu. Di sini ada butir yang isinya adalah nomor butirnya, kemudian ada orian di situ, pencapaian kinerja ya, ada kata kerjanya di sini ya. Kata kerja operasionalnya yang dicetak tebal, kemudian ada level 1, 2 sampai 4, semakin tinggi semakin bagus.
Kemudian deskripsi dari capaian kinerja setiap levelnya ada di sini, di sebelah kanan daripada level itu. Setelah diisi, ya ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Tadi Pak Profesor Willy atau Romo Willy mengatakan bahwasanya ada dua, ada dokumen, ada hasil observasi, ada hasil wawancara, ada angket. Dan nanti tergantung butir mana yang membutuhkan data-data itu, dimasukkan di situ dengan klik choose file, kemudian pilih. Ketika sudah masuk, maka statusnya akan berubah menjadi warna hijau, begitu. Nah, setelah diisi, baru Bapak Ibu sekalian menilai pada butir ini sekolah kira-kira menempati level berapa. Begitu ya Bapak Ibu, klik saja sudah. Terus begitu sampai ke butir selanjutnya. Jadi ada butir ya. Nah, tadi butir 1 sampai 35 itu adalah di level madrasah aliyah begitu. Setiap butir nanti ada dia yang diisi, dianya itu adalah level berapa sekolah itu menempati penilaiannya. Kemudian sebelum mengisi dia itu sekolah harus menyantumkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan begitu. Semuanya begitu, setiap butir, kemudian sekolah mengisi level, lanjutkan ke butir selanjutnya, lanjutkan ke butir selanjutnya. Lah, belum saya screenshot di sini mengenai save dan kunci. Jadi atau simpan dan kunci. Nah, dalam Sispena ini nanti, Sispena baru itu ada dua opsi pilihan. Toolbox-nya itu adalah satu simpan, jika sudah selesai ke butir selanjutnya simpan, dia dipilih level berapa, sudah selesai nanti otomatis ada dialog apakah Anda yakin menyimpan, simpan gitu. Nanti selanjutnya ada pilihan kunci. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu maka jangan sekali-kali ditekan kunci karena sudah dikunci tidak bisa diubah. Tapi kalau disimpan masih bisa diubah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Seperti pengisian Sispena masa lalu, jadi ada butirnya. Kemudian setiap butir mempersyaratkan, sebetulnya istilahnya adalah bukti kinerja dari sekolah itu yang berupa dokumen, observasi, kemudian hasil wawancara dan angket. Tetapi di sini tidak bisa saya temukan karena untuk yang saya contohkan ini adalah di di Man Mempawah itu sudah terkunci karena kemarin mengikuti uji coba IASB itu ya tidak bisa saya tampilkan lagi, maka kira-kira begitu. Baik, kesimpulannya begitu Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan siang dan sholat duhur tentunya. Nah, intinya dalam Sispena ini satu, loginnya caranya sama dengan Sispena sebelumnya. Alamatnya berubah, ditambah 2020 karena ini berkaitan dengan nama instrumennya yaitu IASB 2020. Nah, begitu. Kemudian di setiap jenjang nanti akan berbeda butirnya tergantung komponen dan butir inti dan butir kekhususannya. Begitu. Nah, sudah yang diisikan berupa bukti kinerja meliputi angket. Nanti kalau angket ya ada di butir yang harus mengisi angket itu tinggal diklik dibagi. Kemudian nanti terisi otomatis kira-kira begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada dokumen, ada hasil wawancara. Kira-kira langkahnya sama Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan cara bagaimana mengupload atau mengupload atau memberikan dokumen ke Sispena itu. Pak Agus. Adalah sebuah ilmu untuk mengetahui Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Jadi untuk Sispena singkat sekali saya berikan, loginnya tidak ada masalah, tinggal NPSN, kemudian panduan resminya memang belum ada dari pusat Bapak Ibu. Jadi diutarakan dari Pak Ketua tadi, kami mengadakan inisiatif webinar ini pertama mensikapi daripada pertanyaan dari sekolah madrasah bagaimana dengan IASB satu. Kedua, karena belum ada panduannya, maka
Untuk mensikapi itu saya mencoba men-share bagaimana cara membuka Sispena. Saya pikir tidak ada masalah ketika Bapak Ibu nanti sudah mencoba membuka sendiri. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya akhiri untuk sesi Sispena. Jadi Sispena di sini adalah rangkuman daripada tahapan akreditasi yang dilakukan pada akreditasi tahun 2020 ini dengan instrumen barunya yaitu IASP 2020. Tahapannya di situ. Di dalam itu, di dalam Sispena merangkum 85% bagian daripada penilaian akreditasi yaitu berupa unjuk kerja atau performance gitu ya. Sedangkan compliance-nya atau yang tadi dibahas oleh Pak Ahmad Zaini mengenai sarpras dan sebagainya itu kan 15% bagian daripada akreditasi, penilaian akreditasi yang merupakan data di Dapodik atau emis begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika sudah memenuhi syarat di emisnya ada Dapodiknya otomatis terlink ke Sispena dan bisa divisitasi mudahnya begitu. Baru nanti kita verifikasi dan validasi dulu sebelum divisitasi ke sekolah. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus yang sudah menyampaikan materi secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan Sispena. Bapak Ibu, kami menyadari memang waktunya sangat kurang ya. Nanti setelah ini akan ada sosialisasi selanjutnya ya yang berkaitan dengan komponen IASP 2020 ataupun berkaitan dengan Sispena. Ya, harapan kami Bapak Ibu kegiatan kita webinar pada pagi sampai dengan siang ini bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 15 menit. Halo, masih ada waktu kita 15 menit sampailah kita pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, saya buka untuk termin pertama. Untuk termin pertama ini Bapak Ibu saya mencatat ada 4 pertanyaan yang ada di chat. Silakan Bapak Ibu nanti yang akan mengajukan pertanyaan bisa menuliskan di chat. Kalau memang waktunya tidak sempat kami jawab sekarang, nanti akan kita sampaikan secara tertulis. Kemudian di yang partisipan Bapak Ibu juga bisa mengklik raise hand ya Bapak Ibu ya. Baik, dari chat yang sudah terkumpul ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Tony SMP Negeri 1 Sadania. Pertanyaannya adalah bagaimana Ban SM Provinsi mempersiapkan sekolah-sekolah yang akan diakreditasi dan apa yang harus menjadi fokus perhatian sekolah sehubungan dengan adanya perubahan sistem akreditasi. Itu untuk yang pertanyaan pertama, mungkin akan dijawab langsung oleh Bapak Ketua Ban SM Provinsi. Kepada Bapak Mumun, kami persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, kewajiban kami untuk menginformasikan kepada sekolah madrasah yang akan diakreditasi dimulai dari sosialisasi. Ya sebetulnya dari pendataan lah, database, tapi kan database itu sudah ada di Dapodik. Itu database-nya itu nanti akan dimunculkan oleh Ban SM di Jakarta, bahwa di Kalimantan Barat, sekolah ini, madrasah ini yang akan diakreditasi pada tahun tersebut, misalkan tahun 2021. Jadi sekolah mana, madrasah mana, kami masih nunggu dari Ban Pusat melihatnya dari Dapodik. Baru ketahuan kalau Dapodik sudah mengirimkan sasaran sekolah madrasah. Setelah itu baru kami memberitahu kepada KPA, koordinator pelaksana akreditasi di kabupaten kota untuk menginformasikan kepada sekolah madrasah yang bersangkutan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan akreditasi. Siapa yang harus menyiapkannya? Tentu adalah pihak sekolah, pihak madrasah. Setelah itu baru kami akan melakukan sosialisasi kaitannya dengan instrumen, termasuk juga dengan Sispena. Seperti itu Pak.
Jadi nunggu saja nanti tahun depan, tahun 2021, sekolah mana, madrasah mana yang akan menjadi sasaran akreditasi, dan kami masih nunggu juga pemberitahuan dari BAN Pusat. Ya, berikutnya apa tadi Bu Herli yang berikutnya? Menyiapkan dirinya apa fokusnya? Menyiapkan dirinya tadi oleh para narasumber kan sudah disampaikan 4 komponen itu ya, 4 komponen. Dokumen-dokumennya kan tadi sudah disebutkan. Tadi itu kan ada pekerjaan asesor, ada pekerjaan sekolah madrasah. Ya. Tentu yang harus disiapkan oleh sekolah madrasah adalah dokumen-dokumen yang akan ditanya atau yang akan diverifikasi oleh asesor. Dokumen-dokumennya tadi sudah disebutkan. Nah, dokumen-dokumen itu harus diupload di Sispena. Ya. Tetapi kapan bisa menguploadnya? Yang pertama tentu setelah Bapak Ibu dinyatakan bahwa Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu menjadi sasaran. Setelah itu apabila Sispenanya sudah dibuka.